Halo Sobat AdSense, salam pintar. Jumpa lagi bersama saya, Kak Usman, tutor pengetahuan dan pemahaman umum untuk UTBK SNBT. Pada video kali ini, kita akan membahas soal-soal pengetahuan dan pemahaman umum. Yuk kita mulai, let's go! Sobat AdSense, kita mulai pembahasannya dari soal yang pertama. Soalnya adalah kata yang memiliki makna lebih luas dari kata sayuran dalam kalimat 2 adalah, nah kita lihat kalimat 2 terlebih dahulu. Salah satu cara untuk meningkatkan kesehatan adalah dengan mengonsumsi sayuran yang dapat ditanam dengan cara berkebun. Nah, di sini kata sayuran itu adalah sesuatu yang dikonsumsi. Merupakan sesuatu yang dikonsumsi. Sesuatu yang dikonsumsi. Nah, sayuran itu dapat ditanam dengan cara berkebun. Berarti dalam hal ini kita melihat ada dua hal mengenai sayuran. Ya, sebagai sesuatu yang dikonsumsi berarti sayuran adalah sejenis makanan. Sebagai sesuatu yang ditanam berarti sayuran adalah sejenis tanaman. Nah, yang ditanyakan di dalam soal ini adalah makna yang lebih luas. Nah, berbicara mengenai makna, ada dua hal yang berkaitan dengan makna. Yang pertama itu adalah hiponim, atau bahasa mudahnya adalah penyempitan makna. Dan yang kedua adalah hipernim, atau bahasa mudahnya adalah perluasan makna. Nah, kalau kita ambil kata wortel misalnya, ya, ketika wortel itu diperluas, maka akan menjadi sayuran. Lalu sayuran sebaliknya ketika dipersempit maka akan menjadi wortel. Artinya bentuk hiponim dari kata sayuran adalah wortel. Sementara bentuk hipernim dari kata wortel adalah sayuran. Kira-kira seperti itu. Nah, kembali lagi ke soal yang ditanyakan adalah makna yang lebih luas dari kata sayuran. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa sayuran di sini identik dengan makanan ataupun tanaman. Ya. Tapi kalau kita kembali ke dalam soal, ya, salah satu cara untuk meningkatkan kesehatan adalah dengan mengonsumsi sayuran, ya. Berarti akan lebih dekat dengan tanaman sebagai sesuatu yang dikonsumsi. Berarti dalam hal ini sayuran ketika diperluas itu bukan sebagai tanamannya, ya, tetapi sejenis makanannya. Maka dari itu akan lebih tepat apabila dijawab dengan pangan, ya, sebagai sesuatu yang dimakan,
bukan kebun, bukan pasar, ataupun lahan, bukan juga kangkung. Nah, kangkung dalam hal ini adalah bentuk hiponim. Pasar adalah tempat memasarkan dari sayuran. Lahan dan kebun adalah tempat untuk menanam sayuran. Nah, karena ada kata mengonsumsi, maka identik dengan makanan. Untuk itu kita pilih yang D, yaitu pangan. Sobat Adsense, kita lanjutkan pembahasan soal yang kedua. Soalnya adalah kata makan pada kalimat 1 dalam bacaan tersebut paling dekat maknanya dengan kata. Nah, kita diminta untuk mencari asosiasi makna. Nah, asosiasi makna ini hadir dari persepsi atau keseringan atau intensi kata tersebut dipasangkan dengan suatu kata. Nah, kalau kita lihat pada kalimat yang pertama, bunyinya adalah pola makan sangat penting untuk mendukung kesehatan. Nah, di sini kata makan disandingkan dengan kata pola. Nah, berarti kita akan mencari ya makna yang paling dekat dengan kata makan. Makan itu merupakan kata kerja yang mengindikasikan adalah aktivitas, tindakan, atau kegiatan. Kegiatan untuk mengonsumsi sesuatu. Nah, sekarang kita diminta untuk mencari mana yang semakna atau maknanya paling dekat dengan kata makan. Kita analisa satu persatu dari pilihan jawaban. Kita mulai dulu dari diet. Diet identik dengan pola makan. Tetapi dalam hal ini diet ya merupakan pengaturan pola makan agar mencapai gizi seimbang. Berarti diet itu lebih kepada polanya atau proses pengaturannya. Jadi tidak dekat dengan makna kata makan. Lalu yang berikutnya adalah hidangan. Hidangan itu merupakan sesuatu yang disajikan. Umumnya dalam bentuk makanan dan minuman juga. Berarti hidangan itu adalah sesuatu yang disajikan, merujuk kepada ya bendanya. Kalau tadi merujuk kepada prosesnya, kalau hidangan merujuk kepada bendanya. Jadi bukan hidangan. Lalu yang berikutnya adalah asupan. Asupan di sini adalah sesuatu yang dikonsumsi melalui mulut dan diproses oleh pencernaan. Nah, lagi-lagi asupan ini identik dengan sesuatu yang masuk ke dalam mulut kita sebagai manusia. Jadi, asupan ini identik juga dengan benda, bukan dengan
aktivitas, tindakan, ataupun kegiatan. Lalu yang berikutnya adalah pakan. Pakan ini adalah sebutan untuk makanan yang dikonsumsi oleh hewan. Makanya biasanya pakan akan identik dengan kata ternak, pakan ternak. Ya, berarti pakan juga merujuk kepada bendanya. Dan benda tersebut dikonsumsi oleh hewan, makanya bukan pakan. Terakhir adalah santapan. Santapan itu merupakan proses atau kegiatan memakan sesuatu. Ya. Jadi dalam hal ini santapan lebih identik dengan makan ketimbang diet, hidangan ataupun asupan maupun pakan. Jadi untuk soal ini makan identik dengan santapan. Jadi makna paling dekat adalah santapan untuk kata makan. Sobat Adsen, kita lanjutkan pembahasan soal yang ketiga. Soalnya adalah perumpamaan pada bacaan tersebut dapat ditemukan pada kata. Nah, kita ditanyakan mengenai perumpamaan. Perumpamaan itu adalah suatu perbandingan. Jadi ada sesuatu yang dibandingkan. Makanya biasanya perumpamaan identik dengan beberapa kata, yaitu kata seperti, kata bagaikan, lalu kata bak, ataupun kata seumpama. Nah, lalu perumpamaan ini akan identik juga dengan penggunaan istilah atau makna yang tidak sebenarnya. Atau konotatif. Jadi sekali lagi, perumpamaan itu merupakan suatu perbandingan dan terkadang menggunakan istilah atau makna yang tidak sebenarnya. Jadi, kita harus mencari terlebih dahulu sesuatu yang dibandingkan. Biasanya ada 2-3 hal yang dibandingkan. Ya, rata-rata hanya 2 hal. Nah, dalam konteks ini kita kembali ke pertanyaan. Perumpamaan pada bacaan tersebut dapat ditemukan pada kata. Nah, kita mencari kata yang mengindikasikan adanya suatu perbandingan. Berarti Sobat Adsen dapat mencari, ya karena ini mayoritas adalah kata kerja, maka Sobat Adsen cari dari aktivitas atau tindakannya. Nah, kita lihat dari kalimat yang pertama, yaitu kata mendukung. Nah, pola makan sangat penting untuk mendukung kesehatan. Oke. Nah, di sini ya, pola makan mendukung kesehatan. Ya. Tetapi di sini tidak mengindikasikan adanya suatu perbandingan.
Ya, jadi mendukung tidak termasuk di dalam pola perbandingan yang mengindikasikan adanya perumpamaan. Lalu yang berikutnya adalah mengonsumsi pada kalimat kedua. Salah satu cara untuk meningkatkan kesehatan adalah dengan mengonsumsi sayuran yang ditanam dengan cara berkebun. Nah, di sini tidak ada sesuatu yang dibandingkan. Ya, tidak ada sesuatu yang dibandingkan. Ya, berarti bukan kata mengonsumsi pada kalimat kedua. Lalu yang berikutnya adalah mengetahui pada kalimat ketiga. Berkebun memberi kesempatan pada anak-anak untuk dapat mengetahui dari mana makanan berasal. Nah, di sini memperlihatkan hubungan sebab akibat. Ya, hubungan informatif, bukan memperlihatkan sesuatu yang dibandingkan. Makanya kata mengetahui tidak termasuk di dalam perumpamaan. Yang berikutnya adalah menikmati pada kalimat keempat. Selain itu, berkebun juga memungkinkan anak-anak menikmati buah-buahan dan sayur-sayuran sebagai hasil jerih payah mereka. Nah, kalau kita lihat di sini ada istilah yang digunakan, yaitu jerih payah. Oke. Lalu ada buah-buahan dan sayuran. Tetapi keduanya merupakan jenis. Jadi bukan sesuatu yang dibandingkan. Nah, makanya kata memungkinkan itu tidak mendorong kepada suatu perbandingan. Lalu yang terakhir adalah memanen pada kalimat ketujuh. Demikian pula, memanen bahan makanannya sendiri terbukti dapat meningkatkan suasana hati mereka, sekaligus mendorong untuk makan makanan bergizi. Nah, kalau kita lihat, di sini ada kata meningkatkan, lalu ada kata sekaligus. Ya. Meningkatkan suasana hati, sekaligus mendorong untuk makan makanan bergizi. Ada dua aktivitas yang berbeda dan dibandingkan di sini. Ya. Kalau kita lihat di sini ada suasana hati, lalu mendorong untuk makan makanan bergizi. Jadi dengan memanen bahan makanannya sendiri ada perbandingan, yaitu meningkatkan suasana hati yang beriringan dengan upaya untuk memakan makanan bergizi. Ya, jadi ada suasana hati yang meningkat, oke. Lalu ada makan makanan bergizi. Jadi ada dua aktivitas yang dibandingkan di sini dengan memanen bahan makanannya sendiri. Oke, jadi sekali lagi kata memanen di sini membandingkan dua hal, yaitu meningkatkan suasana hati dan yang kedua adalah mendorong untuk makan makanan bergizi. Nah, keduanya ini dibandingkan. Jadi, suasana hati dan makan makanan bergizi itu sebagai pembandingnya. Nah, yang mengindikasikan perbandingan tersebut ada di kata memanen. Jadi, pilihan yang tepat untuk perumpamaan pada bacaan tersebut dapat ditemukan pada kata pilih kalimat ketujuh, yaitu kata memanen.
Sobat AdSense, kita lanjutkan pembahasan soal yang keempat. Soalnya adalah kalimat 5 dalam bacaan tersebut akan menjadi bermakna bila dilengkapi dengan kata-kata. Nah, Sobat AdSense, kita diminta di sini untuk melengkapi kata. Berarti ada sesuatu yang kosong atau rumpang. Nah, untuk itu kita harus pertama mengidentifikasi kata. Kira-kira kata mana yang tepat untuk mengisi kalimat tersebut? Berarti kita fokus pada kata sebelum dan kata sesudah pada bagian yang rumpang. Kemudian ya, kita memastikan bahwa kata tersebut sepadan sehingga nanti membentuk frasa ya, ataupun frasa majemuk. Lalu yang berikutnya kita cocokkan. Kita melakukan penyocokan dengan pilihan jawaban. Nah, kalau kita lihat di kalimat kelima, bunyinya adalah anak-anak yang ikut berkebun, anak-anak yang ikut bekerja di kebun, titik-titik mengembangkan keterampilan berkebun, dan titik-titik hidup. Nah, kebetulan kalimat 5 ini adalah kalimat utama pada paragraf kedua. Berarti kalimat utama ini akan berisi ide pokok ataupun gagasan utama. Berarti kalimat ini seharusnya menjadi kalimat yang lugas. Lalu mengisyaratkan sesuatu yang umum. Nah, maka dari itu kita diminta untuk mengisi dengan kata-kata yang memenuhi kriteria ini, lugas dan umum. Nah, kita kembali ke kalimatnya. Anak-anak yang ikut bekerja di kebun, titik-titik mengembangkan keterampilan berkebun. Berarti kita harus mencari kata yang dapat disandingkan dengan kata mengembangkan. Ya, ini merupakan bentuk kata kerja yang aktif. Oke. Nah, yang berikutnya adalah titik-titik hidup. Ini adalah kata benda. Nah, sebelum kata dan ada kata berkebun. Nah, berkebun di sini sama seperti kata hidup, yaitu kata benda juga. Berarti keterampilan berkebun itu akan satu unsur dan titik-titik hidup akan menjadi unsur berikutnya. Artinya keterampilan hidup dan titik-titik hidup itu akan menjadi sesuatu yang setara. Oke, jadi keterampilan berkebun dan titik-titik hidup itu menjadi sesuatu yang setara. Ada dua unsur. Keterampilan hidup sebagai unsur pertama
Dan titik-titik hidup ini sebagai unsur kedua. Oke, berarti kita cari ya yang menjadi padanan dari keterampilan. Ya, usahakan mencari kata yang memiliki imbuhan sama dengan keterampilan. Oke, itu clue-nya. Jadi kita cari untuk pasangan di kata hidup ini adalah kata dengan ya imbuhan yang sama dengan kata keterampilan. Lalu ya, untuk padanan kata mengembangkan berarti kita perlu ada penegasan di sini. Ya, biasanya dapat diisi dengan sesuatu yang mengindikasikan kata kondisional. Oke. Jadi sebagai penegasan dari kata mengembangkan, ya, kondisional ataupun kemungkinan. Jadi bisa penegasan, bisa kondisional, bisa kemungkinan. Oke. Nah, kembali lagi ke pilihan jawaban. Ya, di sini yang mengindikasikan adanya kata penegasan itu hanya pada ya kata berpotensi. Tapi kalau kita telusuri lebih jauh, ya, berpotensi itu sama juga dengan kata dapat, seharusnya, mungkin, dan cenderung yang mengindikasikan adanya kondisional atau kemungkinan. Ya. Nah, berarti kuncinya ada di pilihan yang berikutnya sebagai pasangan dari kata hidup. Nah, kalau kita lihat di sini, ya, imbuhannya sama seperti keterampilan. Nah, kebetulan di sini, ya, kecakapan, kelangsungan, kemahiran, ketahanan, dan kelestarian itu sama dengan keterampilan imbuhannya. Sama-sama imbuhan ke-an. Berarti kita lakukan pencocokan. Kita mulai dari pilihan jawaban yang A. Anak-anak yang ikut bekerja di kebun berpotensi mengembangkan keterampilan berkebun dan kecakapan hidup. Oke, dari berpotensi itu masih masuk akal, tetapi ketika dipadankan dengan kecakapan, ya, itu kurang tepat. Yang berikutnya adalah bekerja di kebun dapat mengembangkan keterampilan berkebun dan kelangsungan hidup. Ya, ini lebih sesuai. Kemudian seharusnya mengembangkan, ya, ini seperti memberikan saran ataupun opini. Ya, jadi kurang tepat. Lalu ikut bekerja di kebun mungkin mengembangkan keterampilan berkebun dan ketahanan hidup. Ya, ini kurang sesuai juga. Lalu yang berikutnya cenderung. Ya, sangat kondisional dan sangat mengindikasikan adanya kemungkinan. Cenderung mengembangkan keterampilan berkebun dan kelestarian hidup. Nah, ini juga kurang tepat. Jadi akan lebih tepat jika disandingkan dengan kata dapat dan kelangsungan. Jadi Sobat AdSense, jawaban yang tepat adalah yang B, dapat dan kelangsungan. Demikian pembahasan soal-soal pengetahuan dan pemahaman umum. Gimana Sobat AdSense? Sudah mulai paham kan? Semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa di video-video pembelajaran adsense.id lainnya. Salam pintar!